Kasih kata-kata buat yang ninggalin Trejo hanya karena web drama kan. Ya, asik. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sorry banget sebelumnya gue baru update lagi ya. Soalnya akhir-akhir ini gue tuh sibuk banget ya, banyak banget yang harus gue selesaiin. Kedeketan gak sih? Oke, cakep. Hari ini seperti yang sudah saya sampaikan kepada kalian beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ya, bahwa hari ini kita akan mengadakan Q&A lagi. Jadi berhubung pertanyaannya banyak banget. Ini tuh banyak pertanyaan yang udah kayak sama gitu dengan pertanyaan yang kemarin. Jadi biar gua nggak ngomongnya ngulang-ngulang dan juga video ini juga nggak kepanjangan. Jadi gua bakal random aja gitu ya bacanya. Gua bakal baca yang belum pernah gua jawab. Nanti kalau misalkan kalian ngerasa pertanyaan kalian belum gua jawab, artinya itu gua udah pernah jawab di Q&A sebelumnya. Oke, gue mulai ya dari pertanyaan pertama. Terakhir tuh ada skandal kencan gak sih? Nggak ada ya setauku. Mungkin kalau skandal buatan banyak yang dibuat fans. Iya, yang abal-abal. Asahi mode gestrek versus Asahi mode idol. Dua-duanya bahaya. Tapi kalau bisa dua, kenapa harus kita milih? Nggak perlu kita milih-milih. BB-nya Asahi berapa ya? Kayaknya 25 deh. Soalnya kemarin kan 20 ya kalau nggak salah. 아사히가 20kg인가? 아사히가 20kg인가? Aku fans kakak karena kakak suka belain yang benar. Superhero kali ya, membasmi kejahatan, membela kebenarannya. Thank you. Kak, lu udah lihat belum postingan The Made Universe yang alay marah-marah nggak jelas gara-gara web drama kemarin? Oh jelas dong, itu berseliweran di gue. Kira-kira reaksi lu kayak gimana tuh? Mual nggak? Geli nggak? Mual sih nggak ya, geli juga nggak. Ngakak gue. Gue yakin tuh pemain para bocil yang habis lewatin catatan hati seorang istri 1000 episode gitu. Pemikirannya tuh kayak begitu. Si paling tersakiti. Kenapa Asahi anaknya aneh? Normal itu mah. Kalau dia normal, itu baru aneh. Tanya lagi kak, gimana menurut kakak cara yang tepat menghadapi haters yang jahat banget ke Treasure? Terus lu gak usah ditanggepin ya. Lu tanggepin dia malah ngelunjak. Maksudnya dibiarin bukan dibiarin gitu ya, pantau aja gitu. Kalau udah keterlaluan ya lu lapor aja ke YG. Kalau pas konser Treasure disuruh milih salah satu soundcheck, send out, kamu pilih apa nih? Jelas soundcheck dong. Apaan bayar mahal-mahal dada-dada doang? Best Treasure song in your opinion? Best Treasure song. Lagu Treasure semua rata-rata bagus ya. Tapi kalau di album Reboot ini, akhir-akhir ini gue lebih sering dengerin ini The Way itu sama Q80. God, greatest of all time. Kisah percintaan gue ente mulu, curiga jodoh gue Haruto. Gimana apa sama Haruto ente juga? Bercanda. Enggak ya, gue doain semoga lu dapat dipertemukan dengan jodoh yang baik dan sesuai dengan keinginan lo. Misalkan Treasure, Yedam sama Masio live di waktu sama jam yang sama, kakak bakal nonton yang mana? Treasure dong, Treasure kan lebih banyak orangnya toh. Kasih tips dong biar Junki suka aku. Kata gue lo cosplay jadi Janggu aja dah. Gue yakin dia langsung klepek-klepek ke Junki. Kayak gimana ini sering banget oleng loh. Kasih tips dong kak biar gak gampang oleng. Ya gak apa-apa, wajar kalau oleng. Uleng gak tuh? Ya gak apa-apa, oleng itu wajar. Artinya lo masih normal. Menurut kakak tanggapan terhadap para temen yang keluar fandom cuma gara-gara web drama? Gue sih gak peduli ya mau mereka keluar. Malah bagus. Gak ngotor-ngotorin fandom. Tapi bisa gak sih gak usah caper? Tinggal pergi. Gak sebutin kak. Apakah kakak Trajuzum sudah mengikhlaskan Mas Hidan? Jujur, sampai sekarang gue masih belum ikhlas. Bukan gak ikhlas ya, tapi gue kayak masih agak gitu, karena sampai sekarang gue belum tahu alasan pasti mereka keluar gara-gara apa. Tapi kita udah nggak perlu melihat ke belakang ya, udah kita lihat ke depannya aja gitu. Kita tahu mereka Mas Hidam, Masiho, Yedam, dan anak-anak mereka juga udah bahagia di jalan mereka masing-masing ya, udah punya kehidupan masing-masing gitu. Dan ya udah kita harap aja yang terbaik buat Masiho, Yedam, dan anak-anak Treasure tentunya. Jadi ya mau nggak mau harus kita ikhlas gitu kan. Kalau dipilih Yoshi black hair or pink hair, jujur pink hair Yoshi kemarin tuh cocok banget di dia. Malah menurut gue itu tuh warna terbaik yang pernah dia coba setelah silver. Ya walaupun semua warna rambut di Yoshi cocok-cocok aja sih, tapi tetap aja kalau saingannya itu black hair, ya black hair pemenangnya. Kapan upload kak? Aku udah nungguin dari kemarin terus kapan Q&A lagi? Ini udah sayang. Thank you sudah menunggu. Tebak ortu sahih kak, ditunggu. Apa yang ditebak?
orang sayang pasti laki-laki sama perempuan, emak sama bapaknya. Udah pernah datang konser belum kak? Kalau konser udah pernah, tapi kalau konser Treasure belum pernah. Kak, Quencana, perasaan kakak melihat drama Treasure yang baru gimana? Ratingnya berapa? Perasaan gue ya, gue bangga lah. Karena mereka tuh kan penyanyi, melihat acting mereka yang begitu luar biasa seperti itu, ya gue bangga dong. Artinya mereka udah bisa membuktikan kepada kita kalau mereka tuh juga bisa, mereka tuh mampu, dan mereka emang berbakat. Ratingnya berapa? Rating 9/10. Baru baca di Twitter, emang pernah temen berantem sama Solostan, EGE penuh ceritanya. Gue ceritain di sini durasinya bakal 5 jam. Jadi lu search aja di Twitter tuh banyak banget. Kalau lu nanya emang pernah temen berantem sama Solostan, itu pekerjaan kita. Karena kita tuh nggak ada musuh di luar, kita tuh nggak pernah nyari musuh di luar. Karena musuh kita tuh udah ada di dalam, ngapain kita nyari di luar? Kak, apa bedanya Solostan, AG sama Saseng Fans? Kalau Solostan sama AG itu sama-sama fokus atau kayak ada satu grup gitu, mereka sukanya sama satu orang. Nah bedanya si Solostan itu masih sportif, masih dukung sama anak-anak lain, sama member lain. Sedangkan kalau AG itu sebaliknya. Sedangkan AG itu sebaliknya, dia sukanya sama satu orang tapi anti sama yang lain. Mentang-mentang dia ngefans sama satu orang, anak-anak lain itu dimusuhin, gitu. Itu bedanya AG sama Solostan. Kalau gue sih nyebutnya AG itu haters berblok fans sih. Masa iya dalam satu grup dia suka adiknya, abangnya malah dihujat? Masa iya dia suka si A, dapat photocard si B malah disobek? Itu kelakuan apa kalau kayak gitu, kalau bukan haters? Kelakuan dajjal kayak gitu. Gue udah pernah bahas ini kayaknya di video gue sebelumnya, karena waktu itu ada yang pernah nanya Solostan juga. Gue emang jarang pakai kata AG, jadi waktu itu nyebutnya Solostan toxic. Di sini Solostan yang toxic gitu. Jadi biar kalian tuh lebih ngerti aja, karena di zaman jigem ya, Solostan itu namanya udah jelek banget, udah rusak gitu gara-gara si AG sialan ini. Padahal kalau mau jadi Solostan menurut gue nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu kan. Lagian mereka juga nggak ngerugiin siapapun, mereka nggak ngerugiin member, nggak ngerugiin fandom. Banyak kok Solostan yang masih tetap dukung dan support member lain gitu, walaupun dia fokusnya ke satu member doang. Temen-temen gue banyak yang Solostan tapi tetap nge-hype member lain kok. kecuali dia kerjanya nyenggol yang lain, muslim yang lain, itu baru nggak bener. Itu baru namanya AG, itu bukan Solostan, beda. AG itu bahasa Korea ya, kalau diartiin itu fans buta, fans yang buta gitu. Kenapa dibilang buta? Karena itu dari sekian banyak member dalam satu grup, dia cuma lihatnya satu orang. Bukan masalah dia lihatnya satu orang, masalahnya yang lainnya tuh dia anggap nggak ada, malah ada yang anggap mengganggu gitu. Ya kalau gitu lu nge-stan solo artis aja, Maimunah, ngapain lu nge-stan grup? Kalau lu ngaku lu adalah fans sebuah grup ya, berarti lu harus suka semua membernya, jangan satu doang. Boro-boro suka malah dimusuhin, gila banget. Terus kalau Saseng ini sama toksiknya ya sama AG. Ini udah pernah gue bahas. Gue udah pernah bikin videonya khusus apa itu Saseng. Kalian yang belum nonton silahkan dinonton. Jadi Saseng itu adalah fans yang sangat amat terobsesi sama idolnya, kayak I will do anything for you. Dia bakal ngelakuin segala cara, bahkan cara gila sekalipun untuk ngedapetin apa yang dia mau. Jadi intinya AG sama Saseng ini sama-sama fans toxic, annoying, disgusting, dan benar-benar tidak diharapkan oleh siapapun, baik itu dari fandom maupun si idolanya ini. Kata gue mereka tuh ada di setiap fandom yang hanya muncul di situasi-situasi tertentu. Contohnya kemarin yang web drama, bermunculan kan mereka semua tuh bagaikan kecoa yang habis untuk baygon ya, muncul satu-satu entah dari mana, terus merusuh nyari perkara aja kerjanya. Ini kesel banget gitu. Kalau bisa dijadiin suami mending Jaehyuk atau Jongwon. Ya kalau gue Jaehyuk ya, Jongwon tuh adek banget, terlalu kicik gitu, masih bayi gitu kalau dijadiin suami. Kan biasanya kalau bukan 2 lagu 3 lagu kan kalau di Mama. Menurut gue 3 karena kemarin 3. Menurut gue ya, I think God intro, terus bisa jadi Move, bisa jadi juga Boom, kan Boom bakal debut gak lama ini kan. Terus habis itu udah pasti Bona gitu. Gue berharap banget, wajib please banget gue munculin maksud dari lantai 7 wajib apa kok setiap member spoiler mesti langsung lantai 7. Oh katanya lantai 7 itu ruangan babe gitu. Jadi ibarat kalau YG itu sekolah, lantai itu ruang kepala sekolahnya gitu. Jadi kalau misalkan macam-macam, ada kasus, lu ngapain gitu, siap-siap aja lu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Mau jika kakak tersinggung, kenapa fansnya Mas Iho dipanggil Marshmallow? Setahu gue fandom anak-anak itu emang plesetan dari nama mereka ya. Misalkan kayak Ayurs, nama dulunya Jihoon, terus Junkyu, Cuties, Jaehyuk, Jaeangel, Jongwoo, Uwos, itu kan emang diambil dari nama mereka juga. Kalau misalkan Mas Iho ya Mashiho, Marshmallow, jadi kayak agak mirip-mirip gitu. Itu sih setahu gue. Kalau misalkan ada filosofi tersendiri, gue nggak tahu ya. Kapan MV Boom keluar? Lu kecepetan nanyanya. Gue udah tahu besok. MV Boom keluar tanggal 20 Oktober. Cemburu gak sih kak lihat Jihoon Gis pemeran cewek? Ya enggak lah, itu kan kerja sayang. Lanjut. Kenapa jarang upload? Sorry banget sebelumnya karena belakangan ini gue emang jarang gini guys.
Gue tuh sebenarnya bukan sengaja ya. Gue tuh ada alasannya kenapa jarang upload. Yang pertama, Gue tuh sibuk di real life. Terus yang kedua, PC gue tuh ada masalahnya. Jadi gue tuh kalau ngedit, kalau bukan di PC ya di HP. Tapi kebanyakan di PC dan video-video gue kebanyakan di sana. dan akhir-akhir ini kenapa gue jarang upload karena ya bukan karena gue nggak bikin video, gue bikin videonya. Kalau asal lu tahu aja ya, gue udah bikin video, gue udah bikin reaction T-Map episode 65-66. Tapi karena Videonya masih di dalam PC itu dan itu PC gue lagi ada kesalahan teknis, nggak tahu gimana tuh komputer gue kayak gimana. Akhirnya ya sampai sekarang belum bisa jadi gitu, masih mendem di sana gitu cuy. terus faktor lainnya tuh bisa jadi karena ya mager. Karena gini, cuy, mager tuh ada alasannya. Jadi kita capek, lagi bad mood, ya lu rasain aja kalau misalkan lu lagi bad mood terus lu dipaksa kerja, pasti pekerjaan lu bakal nggak maksimal ya kan? Kak, kenapa ya aku nggak bisa move on dari seseorang padahal udah nggak suka lagi loh? Maksudnya apa, Kak? Maksudnya ya lu yang maksudnya apa? Udah nggak suka tapi nggak bisa move on. Itu kan bikin gue emosi ya. Sebenarnya orang tuh kalau udah nggak suka, berarti dia bisa move on ya kan? Tapi kalau dia masih susah move on, artinya dia masih ada rasa. Ya lu udah nggak suka tapi masih belum bisa move on. Gimana ceritanya? Pantat lu nempel di jok motornya kah? Jadi idol berapa sih Vin sampai Jonghyun bisa beliin apart buat ortunya? Wait, Waji nih bos, sayang anak. Lu tau gue ya Waji tuh bayarnya banyakin ke artisnya. Gak heran kalau artis-artis Waji tuh pada kaya-kaya. Jangan kena part. Itu mulut-mulut si haters kalau nggak bisa dia bisa dibeli juga sama mereka. Pas itu ada satu konten yang isi voice-nya bukan ke Alma, adiknya kan kapan-kapan reaction bareng dong. Bukan adik gue tuh, temen gue itu mah. Tanya lagi Kak, gimana menurut kakak cara yang tepat menghadapi haters yang jahat banget ke treasure haters? Mah gak usah ditanggepin ya. Mau lo kasih ceramah sampai mulut lo berbusa, jari lo keriting, mereka gak bakal sadar. Gak mau ngalah, yang ada malah makin gila. Jadi kita yang waras, ya udah ngalah aja. Ngalah pun bukan berarti kita kalah kok. Awal mula adanya treasure zone itu gimana sih Kak? Kalau gue ceritain sejarahnya tuh bakal panjang banget. Di FYI aja ya. Jadi dulu Treasure Zone itu bukan channel K-pop ya, apalagi Treasure. Dulu Treasure Zone itu konten anime, perwibuan, Jepangan gitu deh pokoknya. Dan namanya juga bukan Treasure Zone, tapi Sanin Kyodai. Sanin itu 3, Kyodai itu bersaudara. Jadi 3 bersaudara. Gue juga gak tau kenapa bisa kepikiran ngambil nama gitu. Nah karena gue juga suka ngedit-ngedit video-video editan gue taruh deh di YouTube. Nah ternyata banyak juga yang nonton, kayak banyak yang suka gitu kan. Gue iseng awalnya taruh di YouTube, tapi karena banyak yang nonton ya udah gue terusin gitu. Tapi nggak lama setelah itu YouTube ini tuh kayak sempet redup gitu, soalnya kayak nggak keurus gitu kan. Karena waktu itu gue emang lagi sibuk-sibuknya skripsian, udah sibuk banget ngurus ini itu, nggak sempet bikin video dan akhirnya channel ini ya udah terlantar gitu. Nah singkat cerita setelah semuanya udah beres, gue juga udah nggak sibuk-sibuk banget, gue buka lagi nih channel kan. Terus gue tiba-tiba kayak kepikiran apa gue ganti konten aja gitu. Nah kebetulan waktu itu yang lewat di beranda gue Treasure Funny Moment. Itu gue langsung kayak apa gue bikin kayak begini aja ya. Nah dari situ gue udah mulai bikin video-video Treasure. Waktu itu gue bikinnya di short doang ya, bukan yang video panjang. Gue inget banget gue edit satu video short, kalau nggak salah waktu itu Treasure Map yang olahraga gue edit. Gue udah nggak punya videonya, gue edit ya lucu-lucuan lah. Terus gue upload dan ternyata boom, banyak yang nonton ya. Gue yang notabene baru pemula ya, baru pertama kali megang YouTube, lihat view, like dan komen sebanyak itu rasanya kayak wow, pengen salto gitu kan, seneng banget. Ya udah akhirnya jiwa-jiwa editor meme ini merasa terpanggil gitu. Akhirnya ya udah dari situ gue udah mulai ngeditin video-video Treasure, bahas Tejo, Funny Moment, dubbing, reaction dan gila kayak sekarang gitu. Sumpah ya, gue cuma mau ngomong lu asik bet dah, saking sukanya gue nontonin YouTube lu terus. Thank you. Suara gue aja. Thank you ya buat kalian semua para subscriberku. Buat kalian semua juga yang nonton, yang udah ikutin YouTube gue dari subscribernya masih 0 sampai ya walaupun sekarang belum besar-besar banget sih, tapi udah syukur banget gitu ya. Gue mau bilang makasih buat teman-teman yang udah selalu dukung channel ini, yang udah selalu komen, beri komen-komen negatif, yang selalu komen positif. Pokoknya thank you. Gue udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Gue udah nggak tahu gimana caranya mau mengekspresikan terima kasih gue dengan cara apa. Intinya ya kedepannya gue bakal semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lucu-lucu dan membuat kalian terhibur. Wih Kak, nonton konser aja tiketnya kakak yang bayar. Yaudah ayo, bentar gue malakin hinsuk dulu ya, biar bisa bayarin lo. Please deh sering-sering upload. Gue juga maunya kayak gitu kali. Kalau bisa tiap hari juga gue upload tiap hari. Tapi masalahnya kita tuh tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Mas Seventeen juga enggak ya, tapi gue suka semua. Sejauh ini belum ada grup yang gak gue suka, semuanya gue suka, mau itu boy group atau girl group. Kasih kata-kata buat yang ninggalin Trejo hanya karena web drama Kak. Ya
asik. Halo, gak usah ngerasa memiliki ya. Stop nganggap mereka tuh punya lo ya, Nyet. Gak ada tuh beasiswa shut the fuck up. Shiba, kalau mau pergi tinggal pergi, gak usah ngedrama. Joy. Ini terus nanya ya, serius sampai semua. Oke, serius kenapa? Kau tuh bimba orange. Yang pertama lu harus orang Jepang. Kalau misalkan syarat pertama lu belum bisa, ya udah skip. Aku juga mau digabonin sama Asahi. Ya, lu kalau mau digabonin gak harus jadi Mbak Orange anjir. Kalau buat agar nggak halu lagi apa ya kak? Tapi aku suka ngehalu. What the fuck? Apa ya? Mohon maaf tapi gue juga. Wonderland. Kenapa Asahi itu semenarik itu dan juga seaneh dan se-freak itu? Tapi gue lebih aneh bisa dengan dia. Ya, itulah yang dinamakan treasure effect. Ya, oh enggak, Asahi effect. Lebih ganteng Jiun atau Hyunsuk nih kak? Aduh. Karena mereka laki ya mereka ganteng dua-duanya dong. Gimana sih, bapaknya Jonghan beneran tentara kak? Iya sih, setahu gue gitu. Dari kemarin-kemarin zaman Timit juga orang-orang udah tahu kalau Jonghan tuh bapaknya tentara gitu kan. Sempat disinggung-singgung sama member-member juga kan. Dan yang paling ini tuh kemarin yang pas ada OP-nya ini tentara. Terus dia ngomong gini ke Jonghan. Jadi si OP ini bilang ke Jonghan kalau dia tuh udah jarang balik ke militer gara-gara dia sering hadirin event-event treasure gitu. Dia takut dipecat gitu ceritanya. Terus Jonghan ngomong gini, ya udah ntar lu datang aja ke unit bokap gue di Iksan. Dia ngomong gitu, ya berarti udah jelas dong kalau bapaknya emang tentara gitu. Kalau misalnya Hyunsuk Hyung out treasure udah 4 wih. Kalau misalnya Hyunsuk Hyung out treasure lu bakal gimana? Tidak, enggak. Hyunsuk bakal tetap stay di treasure. Pokoknya udah paten itu 10, nggak boleh ada yang ganggu juga. Masa iya Hyunsuk ngeluarin Hyunsuk? Kan nggak lucu. Geram nggak sih sama tim-tim yang berlebihan karena web drama kemarin? Kasihan member. Geram banget. Ini udah banyak banget yang nanyain kayak gini dari tadi. Web drama. Dan gue jambak tuh pick me. Pemikirannya dangkal banget. Mau keluar tinggal keluar. Gak usah nyakitin perasaan member gitu. Susah amat. Kakak pas suka K-pop itu jadi sasimo nggak? Anjay, sasimo nggak tuh? Ya dong. Tapi mau sesasimo apa gue ya tentu balik ke dia. Gue bilang itu forever cara mengakses konten BTS-nya TMC sama reaksinya Treasure di Weverse gimana sih? Perlu membership? Iya, jadi lu harus beli membershipnya dulu. Kalau lu udah jadi member, jadi lu udah bisa dapat tuh benefit-benefitnya. Salah satunya itu tadi, lu bisa menikmati konten-konten berbayar. Ya ini termasuk BTS, TMC dan sebagainya. Bisa kayang? Bisa dong. Diajarin Asahi soalnya. Kak, kalau Asahi ke Indo boleh jadi milik aku nggak? Boleh. Monggo. Tanggapan lo soal Hyunsuk Jiung gimana kak? Ini yang lagi rame gitu ya. Ini menurut gue nggak tahu pemikiran orang lain kayak gimana. Gue sih pribadi nggak mau menyalahkan siapapun di sini karena gue bukan mau ngebela si Jiung. Gue cuma mau ngingetin kalian karena gue tuh selalu berkoar-koar di video-video gue sebelumnya kalau gue tuh benci banget sama yang namanya fans toxic dan gue nggak mau kalian menjadi kayak gitu. Di sini kita tuh nggak tahu posisinya si Jiung ini tuh gimana. Kita tuh nggak kenal dia, kita nggak tahu karakter dia, kita nggak tahu sifatnya. Jangan hanya gara-gara sepotong video yang hanya berdurasi beberapa detik itu kita langsung menjudge dia tuh bad attitude, nggak punya manner dan lain-lain. Apa bedanya kita sama mereka, sama haters? Itu nggak boleh guys. Gimana kalau misalkan mereka membalikan itu ke kita? Gimana kalau mereka ngata-ngatain Jiun juga? Masalahnya di situ Jiun juga nggak ngebolo. Gimana kalau mereka jadiin itu bumerang buat kita? Bagaimana kalau misalkan mereka ngata-ngatain Jiun juga karena dia nggak ngebolo? Padahal di sini posisinya sama. Kalau lu ngotot salah-salahin si Jiun karena dia gini, terus gimana nanti kalau Jiun digituin juga? Apa lu mau? Pasti nggak kan? Gue udah lihat videonya kok dan dia ngebol, walaupun ngebolnya nggak kayak si Hyunsuk ya, dia kayak gitu doang. Tapi ya itu ya udah sih, jadi masih hormat lah istilahnya. Kenapa dia nggak ngebol ke Hyunsuk? Ada beberapa kemungkinan di sini menurut gue. Yang pertama, dia nggak ngelihat kalau Hyunsuk ngebol ke dia. Yang kedua, dia ngelihat tapi dia mikir Hyunsuk itu bukan ngebol ke dia tapi ke fans. Mungkin dia mikir si Hyunsuk lagi berinteraksi sama fans. Terus yang ketiga, dia nge-lag. Bisa aja dia nanti udah lewat, pas udah lewat baru dia sadar gitu. Akhirnya terus dia ngebol. Intinya si Hyunsuk doang yang kelewat, yang lainnya dia iniin kan. Itu bisa aja ya balik lagi kita nggak tahu gimana kejadian yang sebenarnya. Kita nggak boleh langsung ngejudge hanya karena ngelihat dari sepotong video doang. Di sini gue nggak ngebela ya, gue cuma nggak mau nyalahin karena yang pertama gue nggak tahu kebenarannya dan yang kedua gue nggak kenal dia, gue nggak tahu kepribadian dan sifat dia gimana. Itu untuk si Jiungnya ya. Untuk si Jun sebenarnya itu bukan masalah yang besar, nggak perlu sampai harus dihujat segala macam ya. Itu menurut gue bukan masalah yang besar yang harus dibesar-besarin. Di sini sebenarnya yang pantas untuk disalahkan adalah fansnya. Apa sih nama fansnya Zero Base? Oh, Zero C. Nah,
Di sini yang pantas untuk disalahkan adalah Zero C, oknum fans Zero Base. Gue nggak bilang, gue nggak, yaudah nggak usah deh, kita sebut aja oknum fans Zero Base One. Masalah kecil yang seharusnya bisa diselesaikan baik-baik malah jadi tambah besar gara-gara oknum fans Zero Base One yang pembahasannya bias kemana-mana. Dari kemarin-kemarin ya, gue tuh udah gedek banget sama fans mereka. Oke lah, gue nggak mempermasalahkan sama si Ji-unnya. Fans mereka toxic banget anjir. Kemarin itu udah keterlaluan banget sih menurut gue. Mana dikatain si Hyun tuh lagi bang semua. Treasure Maker tuh gak pernah nyari ribut duluan ya, gue ingetin. Treasure Maker tuh fandom tersantuy. Kemarin-kemarin di sana sini kita mah biasa aja. Sampai ada yang bilang Treasure Maker pada baik banget dikata-katain, malah diem aja. Tapi kalau yang kemarin itu udah keterlaluan banget sih menurut gue. Bagi gue ngingin visi ngatain rasis, itu udah kelewatan banget. Jadi ya wajar lah kalau para treasure maker marah pada balas ngatain. Ya oknum lo duluan, gak ada asap kalau gak ada api cuy. Asal lo tau aja ya, sebenarnya tuh kelihatannya aja adem ayem, sabar. Tapi kalau udah sekali lo recokin, mereka tuh bakal balas berkali-kali lipat dari yang lo lakuin. Serius. Soalnya temen tuh kalau ngatain pakai fakta. Lo mau ngeles udah terlanjur sakit hati, makanya jangan nyari perkara. Temen nih, senggol bacok. Kalau lo baik, mereka bakal jauh lebih baik. Tapi kalau lo jahatin, mereka bakal balas berkali-kali lipat lebih dari yang lo lakuin. Dari dulu juga orang-orang tahu kalau fandom ini tuh sabar banget. Sampai banyak yang bilang Tim itu terlalu baik apa gimana. Dikatain diem aja. Tim itu sebenarnya nggak diem, tapi mantau seberapa jauh lo mau ngejatuhin anak-anak. Paling ya cuma dibalesin mangga. Oh gitu. Terus sesantai itu. Ya mereka mikir lagi ngapain marah orang yang mereka ngomongin gak bener. Tapi kadang mereka juga nggak bisa diem kalau yang mereka omongin itu udah keterlaluan walaupun nggak bener. Contohnya aja tuh yang kayak kemarin. Makanya pada rame sekarang. Intinya kalian jangan senggol duluan. Kayak yang gue bilang tadi, Tim itu bakal mulai kalau bukan karena mereka yang duluan. Tim itu kalau udah marah, walaupun lo kenalnya Tim itu anti war, tapi kalau udah sekalinya ngebales, mohon maaf, ketikanya kalau ngatain gak main-main ya, langsung kena mental anaknya. Contohnya tuh kemarin. Sampai fandom sebelah tuh bilang, Gila, timnya tuh pada jahat-jahat banget ketikannya, bawa-bawa masa lalu. siapa yang duluan, gue tanya. Gue mau kasihan tapi mereka salah. Gue ya udah, karena yang dikatain juga Hyunsoo, gue nggak terima dong. Gue malah dukung Treasure Maker semangat ngata-ngatain mereka. Walaupun sebenarnya ngata-ngatain si Ji-un gitu nggak boleh kayak gitu juga ya. Soalnya Ji-un nggak tahu apa-apa. Ji-un, Hyunsoo gitu nggak salah. Yang salah hatersnya. Haters fansnya. Dan fansnya juga nggak semuanya salah. Si Zero C itu namanya dalam satu fandom pasti ada aja penyakitnya gitu. Ya, gue sih sebenarnya bodo amat lah masalah itu, karena itu bukan masalah besar buat gue. Yang penting anak-anak gue, anak-anak pressure itu attitude-nya udah top, ya, nggak perlu diraguin lagi. Yang penting mereka tahu cara menghormati orang lain, tahu cara menghormati yang lebih tua, yang lebih muda, attitude-nya bagus, membernya bagus, udah, gue udah nggak peduli sama yang lain. Itu aja sih kalau gue. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk Q&A hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan mungkin kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pendapat, ya namanya juga manusia gitu ya, pasti tidak luput dari kesalahan. Silakan kalian komen di bawah jika ada yang ingin unek-unek kalian yang ingin kalian sampaikan, atau mungkin juga ada pertanyaan kalian yang belum sempet gue jawab, kalian bisa komen aja di bawah. Kak, ini pertanyaan aku dari kemarin belum gue jawab gitu. Nanti gue bakal baca-baca komen nih. Tapi semoga pertanyaan kalian tuh gue jawab semua ya. Tadi yang sebelumnya gue bilang kalau misalkan ada yang gak kejawab berarti gue udah pernah jawab di Q&A sebelumnya gitu. Itu aja mungkin dari gue untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye. Cuk.